له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وقال أيضا في سورة وآيات الأخرى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada siang hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang limpahkan kepada kita semuanya. Di mana pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat yang tiada taranya bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalani dari sekian syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kaum muslimin berkumpul yang hukumnya wajib atasnya untuk ada di tengah-tengah rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, mengingatkan kembali ke fitrahannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau kemana dia kemudian selanjutnya, dan apa yang mesti harus diperbuat di dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, tiada yang patut dan pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita. Tiada lain kecuali kita selalu meningkatkan amal kebaikan kita. Senyampang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Senyampang ruh masih ada dalam jisim kita. Senyampang ajal belum ada di tenggorokan kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Saya berdiri di hadapan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah di sini adalah saya sebagai seorang khatib, menasihati pada diri saya pribadi dan para jamaah rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqu tuqati, dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kemudian dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mari kita bukti nyatakan bahwa kita menjauhi apa yang dilarang oleh keduanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang terbatas ini, saya mengambil sebuah tema. Mari kita mengingat untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mungkin di antara manusia tidak menyadari bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dalam kehidupan ini.
Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin mengganjal kepada kita. Pertama, dari mana kita? Kemudian, kalau sudah di dalam kehidupan dunia ini, untuk apa kita? Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah, setelah kehidupan ini kita mau kemana? Maka tiga simpul besar ini sesungguhnya itu selalu bersenyawa dengan kita semuanya. Dan jawabannya tidak ada lain kecuali semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Dari mana kita datang? Maka kita sudah akan menyebutkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini untuk apa? Hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembalinya pun kita diajarkan semuanya tidak ada kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang mungkin kita selalu lantunkan ketika kita mendengarkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja para jamaah rahimakumullah, bagaimana ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Bahwa seseorang harus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang kemudian diciptakan oleh Zat yang telah memberikan kehidupan kepadanya, dan kemudian di dalam kehidupan ini dia bisa merefleksikan keyakinan yang kemudian telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kemudian ada pada dirinya, dan pada akhirnya di dalam kehidupan ini yang mereka tunduki, yang mereka rukui, yang kemudian mereka sujudi adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah barang tentu apa yang mereka lakukan dan kita semuanya lakukan tiada lain, semuanya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak lupa dengan selalu kita di dalam doa iftitah kita menyatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengetuk ini mungkin saya akan saya ingatkan kembali para jamaah bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas fitrah. Apa yang kemudian kaitannya dengan fitrah ini? Maka kita akan bisa lihat di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bagaimana bunyinya? Apa yang kemudian diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebuah fenomena yang mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah. Ternyata ada sebuah proses antara makhluk yang namanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rabbnya. Sebelum dia masuk dalam kehidupan, berhadapan setiap individu orang-orang yang kemudian hidup dalam kehidupan ini, dia pernah kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita kemudian akan mempertanyakan, mana kemudian saya pernah berdialog, saya nggak ingat. Maka Al-Quran memberitahukan bahwa sesungguhnya diri jiwa-jiwa kita ini pernah kemudian bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi dialog di dalamnya, yaitu tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana Allah menyatakan alastu bi rabbikum. Setelah ruh itu kemudian ditiupkan oleh, setelah jasad itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya, maka kemudian wa asyhadahum, mereka kemudian semuanya kemudian ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai persaksian, perjanjian di antara mereka semuanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian semuanya? Maka kita pun kemudian semuanya makhluk yang kemudian telah ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab qalu bala syahidna. Sungguh mereka semuanya kemudian apa? Menjawab, bala, betul ya Allah, syahidna, kami mempersaksikan terhadap keesaanmu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang kemudian dikatakan fitrah. Artinya apa? Sebelum masuk dalam kehidupan dunia, kita sudah menyatakan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tunduki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita taati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah mengingatkan nantinya, yang itu kita ketahui bersama. Oh, ternyata kemudian Allah mengingatkan tidak pada saat dalam kehidupan dunia, tetapi Allah melanjutkan ayat itu, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa hal ini kemudian dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala? Katanya Allah Subhanahu wa taala, antakulu yaumal qiyamati, supaya nantinya kalian pada waktu kemudian di hari kiamat, nanti hari akhir, kalian tidak mengatakan bahwa sungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang lalai. Apa maknanya lalai para jamaah rahimakumullah? Orang yang sudah tahu tapi dia kemudian apa? Mengabaikan. Mereka kemudian apa? Tidak mau menjalankan. Karena bertalu-talunya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bertalu-talunya kaitannya dengan ayat-ayat yang sifatnya dalil nakli yang ada dalam Al-Qur'an, ataupun dalil yang sifatnya kauni itu datang kepada kita semuanya. Sehingga dengan demikian para jamaah rahimakumullah, mari kemudian kita perhatikan sebagaimana yang ayat yang selanjutnya saya sampaikan tadi, tepatnya di dalam surat Ar-Rum, di mana kemudian ayat itu menyebutkan kepada kita semuanya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah menyatakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya, yang kemudian Allah memerintahkan fitratallahu allati fataran nas 'alaiha. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah di atas fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus menyatakan bahwa Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita tunduki hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita taati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kemudian kita tengok, setiap khatib selalu akan mengingatkan kepada kita semuanya, dan merupakan rukun di dalam setiap khutbah Jumat yang kemudian ada setiap kali kemudian kita jalani dalam kehidupan kita. Setiap Jumatnya setiap khatib akan menyatakan haqqa tuqatih, mengingatkan supaya kita semuanya hanya tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat penting lagi, setiap khatib berdasarkan ayat ini pula mengingatkan kepada kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati. Kenapa? Karena ada sebuah proses di mana setelah kemudian kita masuk dalam kehidupan ini, maka proses kehidupan dunia ini juga ada batasnya, ada waktunya, ada masanya, ada limitnya, yaitu adalah sebuah kematian. Sehingga tatkala kalau kemudian kita ini tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kemudian menyempatkan untuk kemudian kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia ini telah menanggalkan fitrahnya yang mana telah dia berjanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala di masa dalam kehidupan sebelum kehidupan dunia itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah selalu kemudian bertalu-talu. Baik itu para dai-dai yang ada, baik itu dalil-dalil Al-Quran yang selalu kemudian terdengungkan di dalam telinga-telinga kita semuanya, dan demikian pula ayat-ayat kauniyah yang selalu bergelegar di dalam kehidupan ini. Satu selesai, satunya kemudian muncul lagi, satunya selesai, satunya muncul kembali. Itu semuanya adalah merupakan peringatan yang mana manusia harus ingat bahwa alam semesta ini ada yang menguasainya, alam semesta ini ada yang memilikinya, ada yang menguasai dalam kehidupan ini, dan manusia tidak memiliki kekuatan pun sedikit pun kecuali yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi naif bagi manusia, walaupun bertalu-talunya ayat-ayat diperdengarkan kepada mereka, walaupun seringkali kemudian mereka mendapatkan peringatan-peringatan dari alam semesta ini, kita pun beberapa hari ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang berembus yang kencang. Kita pun nggak sadar, kita pun tidak menyadari kenapa ini bisa terjadi. Mungkin ada sebagian manusia yang kemudian dia berpikir tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini merupakan situasi kondisi yang mungkin hujan ini. Subhanallah.
Pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana yang kemudian menciptakan? Maka manusia yang kemudian meninggalkan fitrahnya, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mari kita peka terhadap persoalan ini. Kenapa? Karena kita diburu dengan yang namanya waktu. Waktu berjalan terus. Waktu tidak bisa kemudian kita akan kemudian mampatkan, tidak bisa kita panjangkan, juga tidak bisa. Tetapi apa? Waktu berjalan secara sunatullah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kemudian mereka ada tempatnya untuk kemudian dia waktunya untuk meninggalkan kehidupan ini, maka tidak ada kemudian tawar-menawar untuk kemudian dia harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya sampaikan, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita luruskan langkah kita. Mari kita luruskan perilaku kita. Yang kita tunduki, yang kita patuhi, yang kita rukui, yang kita sujudi, yang kita taati hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kemudian kesepakatan yang jelas kemudian itu bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu diterjangnya tanpa mengirimkan apa yang kemudian nanti akan menjadikan dampak bahwa apa yang kemudian telah dia lakukan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kemudian selalu meluruskan sebagaimana setiap khatib menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan benar-benar takut, dengan menjalankan perintahnya Allah. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang diperintahkan untuk menegakkan, mari kita tegakkan sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 30 tadi, waqim wajhaka lid-dini hanifa, sama. Waqim wajhaka lid-dini hanifa, agama yang lurus ini hanya agama Islam. Dan setiap kali kita pun kemudian selalu kita melantunkan setiap rakaat kita, dan kita berharap untuk ada dalam jalan yang lurus tadi. Tetapi kenapa kemudian kita tatkala ditunjukkan jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu hanya Islam. Jalan yang lurus itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita itulah jalan kita. Bukan jalan-jalan yang lain yang kemudian kita pilih asalkan kemudian kita senang, asalkan kelompok senang, asalkan kemudian sesuatu yang kemudian kita harapkan kemudian datang kepada kita, yang kemudian keluar dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup khutbah yang awal ini, sekali lagi para jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita meluruskan langkah kita, komitmen kita, tujuan kita, bahwa sesungguhnya kita semuanya sebagaimana yang kemudian telah diterangkan di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya kita semuanya di dalam setiap aspek kehidupan kita tidak ada lain kecuali kita hanya ibadah kepada Allah, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan untuk kemudian bisa memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, ayat-ayat yang kemudian kita ditunjukkan yang ada di sekitaran kita, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kemudian kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kesimpulan khutbah yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya kita semuanya telah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk dalam kehidupan dunia ini, dan kita semuanya sepakat dan kita menyetujui dengan apa yang diperjanjikan di hadapan kita semuanya, dan kita sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita menyatakan betul dan kita mempersaksikan terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menyetujuinya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak mentelantarkan kepada kita semuanya di dalam kehidupan. Tatkala kemudian kita hidup dalam kehidupan ini, kita pun diberikan petunjuk, yaitu berupa Al-Qur'an. Kita pun kemudian diberikan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu khatamil anbiya wal mursalin, untuk menunjukkan bagaimana sikap, bagaimana akhlak, bagaimana syariat untuk kemudian kita menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian kita menjalani dalam kehidupan ini, karena tujuan sudah jelas kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemana kita akan berakhir kita pun jelas kemudian telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, jangan sia-siakan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia kita tidak akan bisa kembali untuk kemudian ke dalam kehidupan dunia kalau kemudian kewafatan itu sudah muncul, kematian pada diri seorang itu telah datang kepadanya, kecuali kita akan kemudian mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita jalani dalam kehidupan yang sangat sedikit ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita semuanya terhadap kebenaran yang ada di dalam zat-Nya Allah, yang ada dalam konsep kehidupan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqamahkan ada dalam dinul Islam sampai Allah memanggil kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakhirkan dalam kondisi husnul khatimah dan termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa anta tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.